Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Taman Kanak-Kanak atau TK Melati Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggelar Gebyar Merdeka Belajar dan Bermain yang disambut antusias murid, orang tua, dan para guru. Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada Kamis 15 Juni 2023. TK Melati di Desa Pelantaran adalah salah satu dari 9 sekolah penggerak angkatan kedua jenjang PAUD di Kabupaten Kota Waringin Timur. TK Melati mengikuti program sekolah penggerak telah direncanakan secara matang jauh hari sebelumnya, sebagai upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pendampingan. Demikian dalam laporan Kepala TK Melati Yayasan Arhadin Desa Pelantaran Siti Sri Dewi. Menurut Siti, melalui Gebyar Merdeka Belajar dan Bermain ini sebagai motivasi dan tolak ukur bagi sekolah-sekolah di Kecamatan Cempaka Hulu yang tentunya wajib dilakukan untuk menciptakan anak yang berkarakter yang nantinya siap untuk menghadapi kemajuan zaman sehingga kedepannya para anak didik memiliki karakter yang tangguh. Motivasi kegiatan Gebyar Merdeka yang kami laksanakan di TK Melati Desa Pelantaran adalah yang pertama untuk merefleksi diri kami, apakah yang sudah kami lakukan adalah sudah sesuai dengan PMM yang sudah kami pelajari selama ini, dan juga memberikan motivasi untuk teman-teman seluruh sekolah yang ada di Cempaka Hulu, karena kami adalah satu-satunya di Cempaka Hulu yang ikut di program sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur juga untuk sekolah-sekolah yang ada di Cempaka Hulu, dan untuk pelaksanaan P5 itu adalah salah satu yang wajib kami lakukan sebagai sekolah penggerak untuk menciptakan anak yang berkarakter yang nantinya anak siap untuk menghadapi kemajuan zaman sehingga mereka sudah memiliki karakter yang tangguh. Suksesnya penyelenggaraan Gebyar Merdeka Belajar dan Bermain sebagai wujud dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tentunya tidak lepas dari dukungan penuh para orang tua, seperti yang diungkapkan salah satu wali murid bernama Wahyu Sriwinarti. Persiapannya harus secara matang ya, soalnya kita pengen menampilkan itu yang terbaik buat di sekolah dan pokoknya pengen menampilkan yang terbaik lah, sampai nggak bisa bingung berkata apa-apa. Senang ya Bu, walaupun mungkin rasa capek, cuman senang puas gitu ya. Iya, sampai malam nggak bisa tidur, biar nggak kesiangan bikinnya. Untuk perpisahan, untuk menyenangkan anak-anaknya. Sementara itu, dalam sambutan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irfansah mengatakan kegiatan Gebyar Merdeka Belajar dan Bermain seperti yang dilakukan TM Melati Desa Pelantaran ini memang harus dilaksanakan dan merupakan wujud dari implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur terus mendorong guru yang menyandang gelar guru penggerak untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam membantu dunia pendidikan di bumi Habaring Hurung. Normansa, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar acara lepas sambut Dandim 1015 Sampit dari Letkol Infantri Abdul Hamid kepada Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh dari Kota Waringin Timur maupun Kabupaten Seruyan pada Rabu 14 Juni 2023.
Dandim 1015 Sampit sebelumnya Letkol Infantri Abdul Hamid dalam sambutannya menilai sinergitas antar seluruh Porkopimda bersama pihak lainnya sangat baik saat dirinya menjalankan tugas di Kodim 1015 Sampit selama 18 bulan. Tugas sebagai Dandim dengan baik. Kerjasama dan koordinasi ini sangat mendukung suksesnya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 1015 Sampit seperti kegiatan teritorial dalam mendukung pertanian, TMMD dan kegiatan sosial lainnya di Kabupaten Kotim dan Seruyan. Sedangkan menurut Dandim 1015 Sampit yang baru, Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata mengharapkan dukungan kepada semua pihak baik dari jajaran pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Kotim dan Seruyan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas di ruang lingkup Komando Distrik Militer atau Kodim 1015 Sampit. Solusi bagi Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata menegaskan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menjadi atensi dan skala prioritas, sehingga jajarannya akan berupaya semaksimal mungkin dapat menekan potensi terjadinya Karhutla. Ya kalau tantangan di Kotim ini seperti kita tahu kan Kalimantan ini kan biasanya Karhutla ya. Itu yang mungkin agak menantang karena sudah ditetapkan bahwa Kalteng ini siaga Karhutla. Dalam 129 hari kita siaga mengantisipasi cuaca yang mungkin ke depannya nanti akan kemarau, ada hujan. Kita antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah Waringin Timur dengan Seruyan. Sementara itu menurut Bupati Halikinur, menilai sosok Letkol Infantri Abdul Hamid adalah seorang pemimpin yang kreatif dan pekerja keras serta mempunyai visi dan misi ke depan dengan bersinergi dengan baik bersama pemerintah daerah. Mengabdikan diri, menyumbang tenaga, pikiran, sehingga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun Kabupaten Timur. Kita tahu prestasi beliau sangat luar biasa untuk Dandim karena beliau dari 3 kabupaten bisa memekarkan satu, membuat Kodim Katingan bisa berdiri sendiri. Dan juga ada beberapa kegiatan yang kerjasama dengan pemerintah ya, TMMD atau Bakti TNI itu banyak pembuatan jalan, jembatan dan banyak sekali yang beliau kerjakan. Begitu juga penanganan COVID-19, kita tahu dulu siang malam kita berjibaku untuk bagaimana supaya COVID itu bisa dikendalikan, termasuk target-target yang vaksinasi, karena itu instruksi dari pusat. Begitu juga kebersamaan kita dalam rangka menjaga inflasi terhadap pasar penyeimbang dan segala macam. Di bawah kepemimpinannya turut mendukung suksesnya kegiatan seperti TMMD, Bakti Sosial TNI, pertanian dan berbagai kegiatan lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Halikinur juga mengucapkan selamat bertugas kepada Dandim baru dan perannya sangat dibutuhkan guna terciptanya kondisi Kantipnas yang sejuk, dinamis, serta kondusif. Normansa, Hayat TV. Saat ini di semua kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah memiliki posyandu lansia, sehingga turut berperan penting untuk menjaga kualitas hidup lansia di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Halikinur saat memberikan sambutan pada Hari Ulang Tahun Lansia ke-27 Kabupaten Kota Waringin Timur yang dipusatkan di Hotel Wera Sampit Selasa 12 Juni 2023. Halikinur menjelaskan, Kabupaten Kota Waringin Timur berdasarkan angka yang diolah Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, angka harapan hidup masyarakat adalah 69,85 tahun. Artinya apabila bapak dan ibu yang hadir di peringatan lansia ini dan berusia 70 tahun, maka dapat dinyatakan lansia sehat.
Posyandu Lansia merupakan unit pelayanan kesehatan terkecil yang paling dekat keseharian dengan warga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para orang tua yang rentan terhadap penyakit. Harapan kita juga, kita ingin meniru yang dari lansia-lansia yang ada itu, bagaimana semangat mereka. Karena semangat itulah menjadi kunci kesuksesan kesehatan mereka. Dengan semangat mereka tetap berpikir positif, tetap bisa memberikan masukan saran kontribusi untuk kebaikan serta untuk pembangunan daerah kita. Perhatian pemerintah terhadap para lanjut usia ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Berkelanjutan Usia, yang mana mandat tersebut ditujukan kepada kementerian sebagai lembaga untuk mewujudkan lanjut usia sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Normansa, Hayat TV. Ketua TPPKK Kotim Hairiah Halikinor menuturkan, peringatan Hari Lansia merupakan wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Peringatan ini mengandung makna di mana masyarakat Indonesia memiliki budaya menghargai orang lanjut usia, dan ini harus dilestarikan. Apabila ada sebagian masyarakat yang memandang lansia sebagai beban kehidupannya, maka paradigma ini perlu dirubah karena para lanjut usia adalah aset masyarakat dan bangsa. Hal ini ditegaskan Hairiah pada HUT Lansia ke-27 di Kabupaten Kota Waringin Timur, dihadiri Bupati Halikinur, Wakil Bupati Irawati, dan Sekretaris Daerah Fajrul Rahman. Selain itu, pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kotim, pengurus PKK Kecamatan, dan para lansia dan undangan bertempat di Hotel Wera Sampit Selasa 12 Juni 2023. Menjadi tua adalah sesuatu yang alamiah yang harus dihadapi setiap orang dan tidak perlu ditakuti, imbuh Hairiah. Dirinya juga mengajak keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat dapat memberikan ruang yang nyaman bagi para lansia. Karena bagaimanapun para lansia pasti lebih bahagia apabila berada di tengah keluarga. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia HUT Lansia ke-27 Kabupaten Kota Waringin Timur, Yunita Ristianti, menyatakan peringatan Hari Lansia ini merupakan hal yang penting untuk mengapresiasi dan mendukung mereka untuk terus berjuang, merawat dan menjaga agar tetap sehat. Selain itu, HUT Lansia ini untuk membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya terhadap lansia untuk meningkatkan kepedulian. Di samping itu, Yunita juga mengharapkan para lansia dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bersikap optimis bahwa lansia dapat terus berguna walaupun sudah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Artinya, masih banyak kesempatan untuk mengisi waktu secara positif. Normansa, Hayat TV. Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, wakili Kabupaten Kota Waringin Timur, ikuti lomba kelurahan dan desa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Meski juara jadi barometer, namun pelayanan dan administrasi yang baiklah yang justru paling diharapkan. Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan satu dari 3 peserta lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Kamis 15 Juni kemarin, tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang diketuai Eti Aprilia melakukan penilaian administrasi sekaligus verifikasi lapangan di Kelurahan Ketapang. Lomba yang dilaksanakan berjenjang mulai tingkat kabupaten hingga nasional ini sebagai evaluasi terhadap perkembangan pembangunan, tujuannya untuk mengetahui hasil perkembangan pelayanan di kelurahan dan desa. Melalui lomba ini diharap dapat memotivasi masyarakat kelurahan dan desa untuk menjadi yang terbaik lewat berbagai inovasi yang dilakukan. Menjadi pemenang akan masuk
di tingkat nasional yang akan dibawa di bulan Juli, nanti kami akan bawa ke Jakarta sebelumnya, tapi akan dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak pusat. Nah, setelah itu baru ditetapkan pemenang, dan ditetapkan pemenang ini perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah akan maju selanjutnya ke tahapan regional. Nah, di mana pesaing kita adalah wilayah regional 3, wilayah Kalimantan Sumatera. Kegiatan lomba ini sebenarnya untuk memotivasi desa dan kelurahan gimana caranya biar desa itu menjadi desa yang maju dan mandiri. Dengan adanya lomba ini, otomatis masyarakat desanya berlomba-lomba untuk menjadikan desanya menjadi yang terbaik. Nah, lihat di secara fisik sangat bagus. Kota Waringin Timur, Kelurahan Ketapang ini sangat bagus. Sudah lengkap semua ya, Pak Kadis PMD Kotim. Nah, ini sudah lengkap, semua sudah memenuhi syarat, tapi nanti akan tetap dilakukan pengecekan secara administrasi oleh tim penilai apakah sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Bupati Kota Waringin Timur berharap Kelurahan Ketapang dapat keluar sebagai juara pertama kelurahan terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun juara menjadi barometer, namun menurut Halikinur, hal yang lebih penting adalah bagaimana pelayanan dan administrasi di kelurahan selalu berjalan baik setiap harinya. Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan pilihan ini, ya Kelurahan Ketapang, Kecamatan Metro Ketapang, Kabupaten Timur bisa menjadi yang terbaik. Itu harapan kita. Jadi doakan masyarakat Kotim, mudah-mudahan kita baik desa maupun kelurahan itu bisa menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah. Juara itu memang menjadi barometer, kita memang mengharapkan, tetapi yang lebih dari itu adalah administrasinya memang benar baik. Itu sudah tuntutan, dan kita pelayanannya juga pada masyarakat itu akan lebih baik lagi. Selain Kelurahan Ketapang, di Kota Waringin Timur, 2 peserta lomba kelurahan tingkat Kalimantan Tengah berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan Lamandau. Sementara lomba desa diikuti oleh peserta 8 desa. Juara lomba desa kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah nantinya akan bersaing dengan kelurahan lainnya di wilayah regional 3, yakni Kalimantan dan Sumatera. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan tergeletak dengan kondisi kepala pecah di tepi Jalan Jenderal Ayani, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sabtu pagi 17 Juni 2023. Bahkan penemuan jasad tersebut membuat geger warga. Warga sekitar lokasi serta pengendara yang melintas di ruas Jalan Ahmad Yani ini dibuat geger dengan ditemukannya jasad tanpa identitas yang kondisinya mengenaskan. Jasad ditemukan warga pada Sabtu pagi 17 Juni 2023. Tidak begitu lama, foto serta video menunjukkan kondisi korban bahkan beredar di media sosial. Selain luka menganga di bagian kepala, nampak beberapa bagian tubuh korban mengalami cedera seperti bekas benturan keras. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Namun untuk penyebab korban meninggal dunia dengan cukup mengenaskan masih belum jelas, karena informasi pertama yang beredar menyebut korban meninggal karena kecelakaan. Namun kemudian informasinya berubah lagi, korban meninggal karena pembunuhan.
Petugas dari Polres Kobar yang datang ke lokasi segera melakukan identifikasi dan olah TKP di lokasi jasad korban ditemukan. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk pemeriksaan lebih lanjut dan disemayamkan. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan. Di mana saat ini pihak Polres Kobar juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian guna dukung penanganannya. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.